Prabu Arjuna Sosrobau, seri 255, Romo Bargowo. Setelah duduk di pendopo, mereka kemudian saling berkabar keselamatan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Kademangan itu. Ki Demang kemudian berkata, "Maaf Kisanak, kehadiran Kisanak sekalian membuat kami berdebar-debar. Terlebih disebutkan nama Romo Bargowo." "Ya benar Ki Demang, akulah Romo Bargowo itu," saut Romo Bargowo. "Oh maaf Ngger, nama Angger telah kondang di berbagai negeri sejak beberapa warsa yang lalu. Namun kemudian dilupakan orang, dan sekarang tiba-tiba sudi mengunjungi Kademangan kami," saut Ki Demang. "Maafkan saya Ki Demang, saya tidak bermaksud untuk membuat kegaduhan di Kademangan ini ataupun dimanapun," saut Romo Bargowo. "Maaf Ger, tadi malam saya telah bertemu dengan Ki Demang Perenggawi. Beliau telah bercerita banyak tentang Angger, dan kami berharap Angger juga berbuat serupa di Kademangan ini," berkata Ki Demang berterus terang. "Maaf Ki Demang, aku hanya mengikuti kemana kaki melangkah. Aku tidak akan pernah berjanji kepada siapapun," saut Romo Bargowo. Sementara Romo Bargowo dan Ki Demang berbincang, kawanan pencuri yang bersama Romo Bargowo itu terbengong. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa yang meringkus mereka adalah Romo Bargowo yang telah membuat gempar beberapa warsa yang lalu. Mereka merasa beruntung karena tidak dibunuh oleh orang itu. Jika orang yang disebut Romo Bargowo itu ingin membunuh mereka, pasti akan dengan mudah dilakukannya. Ki Demang kemudian melanjutkan perbincangannya. "Maaf Angger Romo Bargowo dan Kisanak yang lain, apakah keperluan kalian sehingga sudi berkunjung ke Kademangan kami?" Romo Bargowo pun kemudian menceritakan tentang kejadian yang telah mereka alami, serta maksud dari kedatangannya menghadap Ki Demang. Dan Ki Demang pun telah menangkap maksud dari Romo Bargowo tersebut. "Oh, terima kasih Ngger. Angger Romo Bargowo telah menolong warga Kademangan kami. Harta benda yang tentu sangat berharga bagi warga yang kecurian tersebut," berkata Ki Demang. Kemudian Ki Demang melanjutkan, "Tetapi bagaimana dengan Kisanak berempat yang telah mencuri itu? Semestinya kalian aku serahkan kepada Ki Demang Brangkulon. Biarlah beliau yang memberi hukuman." "Itu tidak perlu Ki Demang. Jaminannya aku bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya. Mereka telah menerima hukuman dariku, dan jika nanti mengulangi lagi, akulah yang akan menghukumnya lebih dari hukuman sebelumnya," berkata Romo Bargowo. Kemudian kata Romo Bargowo kepada kawanan pencuri itu, "Apakah kalian sanggup?" "Oh, tentu kami sanggup," jawab mereka hampir berbarengan. Mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh yang disebut Romo Bargowo itu bisa menjadi kenyataan. Dan sekarang tangan mereka masih terasa lumpuh. Jika mereka menolak, tangan mereka bisa benar-benar lumpuh. Dan tidak mungkin mereka akan benar-benar dibunuh. "Ki Demang telah mendengarnya sendiri," berkata Romo Bargowo. "Jika demikian, akulah yang akan menyerahkan kalian kepada Ki Demang Brangkulon agar tidak terjadi salah paham," saut Ki Demang Brangwetan. "Itu lebih baik Ki Demang," saut Romo Bargowo. Romo Bargowo pun kemudian menyerahkan harta benda
dan uang yang telah dijarah oleh kawanan pencuri itu kepada Ki Demang, dan untuk selanjutnya dikembalikan kepada warganya yang kecurian. Pada akhirnya, semua berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Romo Bargowo. Harta benda kembali kepada pemiliknya, dan ia bisa menyadarkan kawanan pencuri untuk menghentikan kejahatannya. Kawanan pencuri itu kemudian dipulihkan tangannya, dan ia masih berpesan, "Suatu saat aku akan kembali ke Kademangan Brangwetan maupun Branggulun. Jika masih ada tindak kejahatan di sini, kalian yang aku tangkap pertama kali." "Oh, tetapi jika yang melakukan bukan kami?" dalih lurai pencuri. "Oleh karena itu katakan kepada kawan-kawanmu bahwa Romo Bargo telah datang dan akan menumpas segala tindak kejahatan dimanapun," ancam Romo Bargo. Bersambung. Menangkap penjahat itu perlu, namun yang lebih utama adalah menghentikan tindak kejahatan itu sendiri. Terima kasih. Matur nuwun.